Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang praktikum sistem basis data, yaitu implementasi database. Perkenalkan, nama saya Akbar Putra Darmawansyah dengan NIM W2410101047 dari kelas sistem basis data B. Nah, di sini yang pertama yaitu kita membuat database dengan query create database, kemudian nama database-nya yaitu peminjaman lab. Kemudian implementasi IRD laboratorium atau peminjaman tadi. Nah, di sini kita yang pertama yaitu membuat tabel jenis barang dengan query-nya yaitu create tabel, kemudian nama tabelnya yaitu jenis barang, kemudian dalam kurung yaitu atributnya pertama yaitu jenis barang ID dengan tipe data integer yang menjadi primary key, kemudian bisa dengan koma untuk menambah atribut yang lain yaitu nama jenis dengan tipe data varchar, kemudian panjangnya yaitu 50, nol berarti ini harus diisi, kemudian unique yaitu sebagai identifier, kemudian yang terakhir yaitu keterangan yang jenisnya yaitu teks, kemudian ini outputnya. Ya, yang kedua yaitu membuat tabel barang beserta foreign key yang berrelasi dengan tabel barang tersebut. Nah, yang pertama kita membuat query-nya terlebih dahulu yaitu create tabel, kemudian nama entity-nya yaitu barang, kemudian masukkan atribut yang ingin ditambahkan atau kolom yang ingin ditambahkan. Yaitu yang pertama barang ID dengan data integer, kemudian jadi primary key, yang kedua nomor seri dengan tipe data varchar dengan panjang data yaitu 50 karakter. Kemudian node berarti itu harus diisi dan menjadi unique identifier. Kemudian deskripsi teks. Kemudian cara untuk menambah foreign key pada tabelnya yaitu dengan cara query-nya yaitu alter tabel, kemudian barang ya asal entity yang ingin ditambahkan foreign key-nya, ya, kemudian add jenis barang ID yaitu foreign key yang ingin dimasukkan dan jenis datanya, dan not null yaitu harus diisi. Kemudian ini juga alter tabel barang add constraint FK jenis barang yang akan menjadi foreign key yaitu atribut jenis barang ID yang referensinya yaitu dari entity jenis barang. Kemudian ada foreign key lagi dari type ID dengan tipe data semua serial dan harus diisi dengan keterangan not null. Kemudian alter tabel lagi mengetik barang add constraint menjadi foreign key dari entity lab yang referensinya yaitu dari entity lab, dan ini adalah outputnya. Kemudian membuat tabel dosen sama seperti yang tadi, create tabel dosen, kemudian dalam kurung dosen ID, kemudian jenis datanya, dan ini menjadi primary key. Tambahkan primary key di sini di query-nya, dan NIP tipe datanya varchar, panjangnya 50, nama varchar juga 50, dan ini outputnya. Kemudian membuat tabel kepala lab dengan foreign key dari tabel lain sama seperti yang sebelumnya. Pertama kita create tabel terlebih dahulu yaitu kepala lab, kemudian dalam kurung entity atribut yang ada di dalamnya yaitu tanggal mulai dengan data date not null berarti harus diisi, kemudian tanggal selesai, kemudian status dengan tipe data varchar maksimal 5 karakter. Kemudian kita membuat foreign key dari entity lain, alter tabel kepala lab. Jadi ini fungsinya untuk menambah suatu atribut dari entity lain untuk menjadi foreign key di tabel ini. Yaitu kita menambah lab ID dengan tipe data semua serial dan not null, yaitu harus diisi. Nah, kemudian alter tabel lagi. Ini berarti atribut lab ID itu berasal dari entity lab. Kemudian kita menambah lagi dosen ID dari entity dosen. Nah, berarti jika ada foreign key dalam suatu entity, berarti relasinya yaitu one to many. Ini yang menjadi sisi many-nya. Kemudian membuat tabel UKM sama seperti tadi. Pertama kita create table, kemudian ketik nama entity-nya atau tabelnya,
Kemudian nama kolomnya UKM ID dengan tipe data integer yang menjadi primary key. Kemudian nama UKM, varchar, model, dan unique itu berarti itu harus diisi dengan panjang maksimal yaitu 50 karakter dan bersifat unik atau menjadi unique identifier. Kemudian yang terakhir itu keterangan teks. Berikut adalah outputnya. Kemudian di sini kita membuat tabel kegiatan dengan foreign key dari entity yang lain. Yang pertama query-nya yaitu create tabel, kemudian nama kegiatan, kemudian kita masukkan atribut yang ada di dalamnya beserta keterangannya. Misalnya kegiatan ID dengan tipe data integer yaitu sebagai primary key. Jika tipe data itu primary key yaitu data itu harus diisi. Kemudian nama kegiatan dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 50, not null berarti harus diisi dan bersifat unik. Tanggal mulai dengan tipe data date, tanggal selesai juga. Kemudian yang terakhir yaitu keterangan dengan tipe data text. Kemudian kita membuat foreign key dari entity lain dengan cara kita ketik alter tabel, kemudian kita ketik target foreign key-nya yaitu tabel kegiatan, kemudian add, kemudian kita masukkan atribut atau foreign key dari entity lain yaitu UKM ID dengan tipe datanya. Kemudian ini adalah outputnya. Kemudian kita membuat tabel aslab. Di sini juga ada relasi dari entity lain dengan query yaitu create tabel aslab, kemudian aslab ID dengan tipe data integer sebagai primary key, kemudian name dengan tipe data varchar dengan panjang data 20, not null dan bersifat unique. Kemudian nama, kemudian varchar dengan panjang 20 dan not null berarti harus diisi. Dan nomor HP yang juga bersifat sebagai unique identifier. Di sini juga ada foreign key dari entity lain. Kita query-nya yaitu alter tabel, kemudian tujuan dari foreign key-nya yaitu tabel aslab, kemudian add atribut yang ingin dimasukkan yang sebagai foreign key, kemudian ketik tipe datanya yaitu semua serial dan not null berarti harus diisi. Nah ini query-nya yaitu mengindikasikan bahwa lab ID ini berasal dari entity lab yaitu reference lab. Kemudian ini adalah outputnya. Kemudian di sini juga ada membuat tabel entity tabel peminjaman yaitu kita masukkan kembali atribut apa saja yang ada di entity ini. Pertama yaitu peminjaman ID dengan tipe data integer yaitu sebagai primary key, kemudian tanggal pengajuan date, tipe datanya date yaitu tanggal persetujuan, tanggal keluar barang. Nah, di sini ada juga relasi atau foreign key yang berasal dari entity lain. Dapat dilihat aslab ini berasal dari entity aslab ID. Kemudian kegiatan ID itu berasal dari tabel kegiatan. Ini adalah outputnya. Sama seperti tadi, membuat tabel. Bisa dilihat di layar. Nah, kemudian kita soal yang kedua yaitu mengisi value pada tabel. Pertama yaitu kita mengisi value pada tabel jenis barang dengan cara query-nya yaitu insert into, berarti itu memasukkan ke dalam entity-nya yaitu jenis barang. Kemudian kita urutkan atribut atau kolom mana saja sesuai dengan urutannya. Di sini ada jenis barang ID, kemudian nama jenis, dan kemudian keterangan. Kemudian kita ketikkan value dan kita masukkan data sesuai dengan urutan yang telah ditentukan tadi. Berikut adalah outputnya. Ini sama seperti yang tadi.
Kemudian ini juga, ini juga, ini juga. Ini membuat mengisi tabel-tabel UKM. Di sini kita membuat query-nya yaitu insert into, sama seperti yang tadi. Ketujuannya yaitu tabel UKM. Kemudian kita urutkan atributnya atau kolomnya yaitu UKM ID, kemudian nama UKM, dan keterangan. Dan value-nya juga harus urut sama seperti urutan kolomnya tadi. Berikut adalah output-nya. Sama seperti yang tadi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu identifikasi Barrett relationship pada sebuah database. Nah, di sini kita harus membuat entity penyimpangan, yaitu kita membuat entity atau tabel item peminjaman. Di sini kita menambahkan atribut nomor seri dengan tipe data varchar, kemudian kondisi barang dengan tipe data teks not null, kemudian kondisi barang saat kembali teks. Maaf, ini ada tambahkan not null. Kemudian peminjaman ID dengan tipe data integer, kemudian barang ID dengan tipe data integer juga, kemudian pengembalian ID dengan tipe data integer, dan primary key yaitu foreign key yang berasal dari entity yang lain. Kenapa kita harus membuat Barrett relationship atau entity penyimpangan? Karena sebelumnya ada dua entity yang memiliki relasi kardinalitas yaitu many to many. Untuk menghindari ketidakefektifan database, kita harus membuat entity penyimpangannya, yaitu kita membuat entity item peminjaman. Di sini kita masukkan beberapa foreign key yang berasal dari entity yang memiliki relasi many to many. Yang pertama yaitu kita membuat terlebih dahulu yaitu alter tabel, kemudian kita masukkan tujuan atau target foreign key-nya yaitu item peminjaman, kemudian add constraint FK barang, berarti ini adalah foreign key dari entity barang dengan foreign key-nya yaitu nomor seri. Nah, ini dapat dilihat di layar. Kemudian kita masukkan lagi foreign key yang lain, yaitu peminjaman ID yang berasal dari entity peminjaman. Kemudian alter tabel, kita masukkan lagi foreign key yang lain, yaitu pengembalian ID dari entity pengembalian. Nah, jadi yang sebelumnya tabel barang, kemudian peminjaman dan pengembalian itu sifat kardinalitasnya yaitu many to many, dengan adanya entity persimpangan itu atau Barrett relationship, relasinya menjadi one to many dengan foreign key-nya ditaruh di entity item peminjaman atau entity persimpangannya, dan ini adalah output yang kita dapatkan. Nah, di sini kita juga mengisi datanya sesuai dengan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Sama seperti tadi, query-nya yaitu insert into item peminjaman target entity yang ingin diisi. Kemudian kita urutkan kolom-kolom yang ingin diisi. Kemudian kita ketik values dan kita ketikkan beberapa values atau instan yang akan diisi dalam entity ini. Dan ini adalah output-nya. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.